Jadi pertanyaannya sebenarnya yang belum move on itu federasi atau supporter? Iya. Karena kan kalau dari sini kan bisa kita nilai, ini berarti belum move on nih dari kegagalan kita. Iya. Buruk-buruknya yang lu bilang tadi tuh. Seburuk-buruknya timnas kita adalah era dualisme dan itu tidak ada match day yang terjadi lagi sekarang. Padahal ini nggak dualisme. Nggak dualisme. Dan nggak buruk-buruk banget. Iya. Jadi si Persib diincer nih. Diincer, lagi banyak duit nih gitu. Iya. Parah. Zolim. Makanya gue tuh sempet. They're over the line here, Iraq and Graham Arnold who knocked Indonesia out of the FIFA World Cup and set. Ini tuh bulan timnas deh nggak sih Kang Didi harusnya? Iya dong. Ada FMD kan? Oh iya. Ada Pildun juga. Pildun masa hitungannya bukan Round 5. Round 5. Iya. Irak. Irak yang main. Oh Irak ya? Main white. Kita yang main. Kita mah udah. Iya. Apa jersey buat World Cup udah pada rilis? Iya. Adidas. Iya, kita bukan yang sama Adidas juga. Harusnya. Iya ya. Enggak kan waktu itu Adidas nunggu kalau kita lolos. Nah, kan kita nggak Oh lolos, jadi nggak iya. jadi Adidas. Tadinya itu jersey kita ikut masuk ke 22 Masuk tuh. jersey yang Masuk sekaligus ya? dirilis. Dengan Ini warna yang panjang. luar biasa itu. Jadi kayak cuma masyarakat yang di prank. Dunia juga di prank. Iya benar. Padahal dunia udah menantikan Yang jersey ngeprank baru. siapa yang ngeprank jadi? Enggak, maksudnya di prank kalau kita gagal. Yang ngegagalin? Aduh. Selamat datang di ruang paling jujur di sepak bola. Kami bukan pemain. Kami bukan pelatih. Kami bukan Ultras Italia. Kami bukan Ultras Napoli. Tapi karena obrolan kami lebih panas dari ruang ganti timnas. Oh, masih panas ruang anti timnas emangnya? Nggak tahu. Masih. Nggak, gua nggak tahu dah. Ini karena Lu jangan ngomong dulu, gua mau ngomong dulu nih. Oh iya boleh. Teruntuk Pak Erick Thohir, Ketum PSSI kita, don't change our rule with Patrick Kluivert. Betul. 400k Pak Erick. Akhir tahun 500k. Desember makan-makan mana kita 500k. Kita makan-makan di ini aja, tutut depan. Kirain kita makan-makan di Kanada. Sorry ya teman-teman, kemarin gua absen ya, kayak bertiga. Emang kalau nggak ada gua ada yang kurang, Tapi kalau ada lu, ada yang lebih. Enggak. Lu kemana emang? itulah makan jadul. Lu kemana? Kemarin nimba ilmu, Iya, Enggak di itu. tiarap, Tiarap lu ya? tiarap kemarin. Gara-gara Biasa teman kita nih klarifikasi. Lu juga. Maksudnya orang-orang sekarang dikit-dikit marah ya. Padahal kita nggak ngapa-ngapain. Iya, orang bercanda ya. Tahu. aku diem aja. Udah Apa sih bawa orang-orang? instansi, aku diem nah, aja. yang itu udah lewat dah. Lewat dah. Betul. Tapi kalian tuh ada yang merasa nggak sih? Apa tuh? Apa? Nih harusnya ya, biasanya ya. Ketika bulan-bulan udah mau international break, Ya, itu tuh udah bulan-bulannya kita banget sebenarnya. Harusnya. Dalam artian tuh secara lu udah pasti akan meluangkan waktu untuk wah ini konten bakal banyak nih. Yang bakal kita bahas lagi. semangat. Nggak sabaran ya? Iya, Dardo calling mau jam 10 malam, jam 2 pagi, jam 6 pagi waktu itu ya? Pernah. Yang gua telat syuting ya, telat dulu sih. Ada 6 pagi, pas sahur juga pernah. Iya, Protokol sahur itu. juga. Dan kalian tuh ngerasain gak sih kayak ketika Gardo calling sebelum ini ya, Gardo calling itu muncul, itu tuh sesuatu yang kita tuh harus segerakan untuk kita kontenin, kita upload apapun itu. Jadi biasanya kalau Gardo calling tuh yang udah-udah ya, lu baru bangun, biasanya kan kita nyantai-nyantai dulu, rokok dulu ya kan, belum sikat gigi, belum cium muka. Gardo calling langsung, ya nggak sih? Urgent. Tapi Tapi emang kita mau bahas Garuda Calling doang emang? Banyak sih. Apa aja tuh? Apa itu? Yang pertama nanti kita bahas Garuda Calling, terus kita bahas juga U17 kita Iya. kalah tadi malam sama Pildun ya, Brazil. Pildun. Dilun, Dan dilun. kita sedikit review buat lawan Honduras. Ya. Kemudian persiapan U23 kita lawan Mali yang harusnya di bulan November itu FMD. Ya. Yang ada hubungan sama Arul tadi omongin. Iya. Kenapa nggak ada FMD, Pak? Ya nanti kita bahas. Ya, Ya, kita Terus, bahas. apa lagi? Ya, itu aja. Persib nggak? Persib ini? Oh iya, Remontada, jelas. Ini jelas. Nih hari ini kita pakai baju Persib. Gua pakai Persib. Nanti kita bahas di akhir. Remontada harus dibahas itu, keren banget. Iya. Betul, seru remontada. Arul dapat jersey, Itu itu sangat- tahu berempat dapat jersey Persib Ah, semua betul. kan. Betul. Dan saat ini kabar yang baik yang bisa diterima masyarakat Indonesia cuma dari Persib sama Dewa. Betul. Itu doang. Kabar terakhir kemarin Haye sama Patinama Di sanksi. Disangsi gara-gara waktu yang pertandingan terakhir kan. Iya. Ya.
Itu kejadian itu Han, itu nggak masuk list konten gue, saking kayak udahlah. Sumpah nggak bohong, gue ngerasa gitu sih sekarang. 100 juta. Nggak tahu gue kenapa. Ya jadi kalau gue sih untuk U17 ya, U17 nih. Semalam ya berarti hitungannya. Iya. Semalam. Kita ngeliat syuting hari tadi malam banget. Sabtu, jam Jumat 7 malam. Kita Tanggal syuting 8. Iya. Kita merelakan malam minggu kita untuk menemani kalian bikin konten aneh ini. Emang ada pacar? Nggak punya. Elah. Farhan ceweknya banyak. Banyak cuma satu. Iya. I love you. U17 gue nonton semalam. Ya. Kalian nonton kalau Farhan ketiduran. Dia emang gak cinta sama negara ini aja. Enggak. Tuh kan, lihat tuh ini berawal dari kayak gini. Berawal dari kayak gini. Sebelum kejadian lu lawan. Iya. Gue yang pegangin nih. Iya nih. Mau tabol juga. Ini berawal dari kayak gini, gue dihujat sama beberapa oknum. Ini berawal kayak gini aja nih. Ya udah, makanya jangan sebelum kejadian mendingan Iya, lu. sekarang ngomong dulu deh. Nanti Gitu tiba-tiba nanti itu diklip lagi, tapi diklipnya nggak sekarang, sebulan lagi baru diklip. Tapi jujur lu ketiduran nih gak semalam? Apaan? Gak nonton ya U17 Iya, kan? gue belajar. Oh belajar. Jadi ini sekarang info aja Farhan mau ngambil spesialis katanya. Spesialis free kick, tendangan penjuru ya. Betul. Tapi menurut gua sih lu cocokan jadi kiper, Han. Serangan lagi banyak banget kemarin. Bener. Wow. Gitu, iya. Apalagi setelah lu arsip video klarifikasinya. Lagi. Jadi Farhan emang gak tulus ya Kang Ganja. Lihat, Iya, kan diklip ini- lagi nih. Ini efek juga pakai topi, ini pasti ada buat biar nyamar-nyamarin. Iya betul. Pakai masker dulu, pakai masker nih. Lihat nih, nggak tulus kan minta maaf kan nih. Ini yang nggak tulus begini. Gua tulus. Minta maaf gak gua arsip. Apaan? Udah Apaan? langsung. Udah deh. 17. Udah nggak masuk list bahasan ini. Iya, nggak usah. Nggak penting. Iya. Nah, gua semalam nonton U17. Eh. Itu di babak pertama, ini gue ceritain lu kan gak nonton ya. Di babak pertama itu si Brazil itu lumayan, iya namanya Brazil ngotot banget kan. Nyerbu tuh di menit pertama. Iya. Dan itu gol pertama tuh benar-benar sangat kaget sih menurut gue ya. Dari set piece, second ball, si Lukasli kalau nggak salah yang kalah duel. Lukasli, si Iya. Putu Panji juga. Putu Panji kan bola pertama, Telat. bola keduanya Lukasli kan, second ball. Tapi setelah itu kita tuh basically bisa ngimbangin sebenarnya. Berarti mentalnya oke. Mentalnya oke. Yang kan Nova itu sebelum main dia ngomong sama media, pemain itu jangan terlalu respect sama Brazil. Ya. Gue setuju. Jadi lu mau ketemu Brazil, mau ketemu Spanyol, ketemu Avenger FC, Madun, siapapun itu ya. Lu masuk ke lapangan mental lu adalah menang. Betul. Iya. Urusan hasil lagi mana? Belakangan. Dan Ya, mereka jangan benar-benar inferior gitu ya. Iya, jadi jangan kayak anjir. Kan pernah ada tuh Kang. Gue lupa di Greg apa yang ngomong ya. Jadi pemain tuh masuk lapangan mikirnya gue mau Evan tukar Dimas. baju sama siapa. siapa? Iya. Bukan Evan Dimas itu ya yang zamannya. Enggak, yang ngomong itu Greg, Oh. yang ngomong. Kayaknya di Greg ya. Iya, di Yang sama lawan Valen Chelsea kalau nggak salah. Oh, yang ganti minta tukar. Iya, tukar baju. Itu yang waktu itu ngobrol sama Valentino Jebret. Valen jebret, iya. Kata gue, ya berarti ini mindset yang udah ditanamkan kayak lu mau lawan Brazil, aduh tabrak. Pokoknya equal. Iya, nih. kita sama Benar, 50-50, 11 lawan 11, bolanya di tengah. Iya. Nggak ada lu datang ke lapangan, oh Brazil silakan lewat, nggak ada. Iya. Makanya jangan sering-sering lihat transfer market ya. Bener. Soalnya transfer market pemain Brazil ada yang satu Kaptennya, itu kaptennya. sarap juga itu. Seharga Kevin Dix. Market Iya. value. Iya. Market value-nya. Seharga Kevin Dix. Iya. Jadi ya, Bocah 17. gue yakin pasti ada di sanubari hatinya pemain U17 tuh masuk lapangan, kita kalah match ini. Pasti ada. Ya maksudnya ya lu, ya logis lah kalau lu mikir kita akan bisa menang lawan si siapa ya? Brazil ini. Cuma mereka buang semua itu, at least babak pertama ya, kita ngelawan banget. Iya, iya. basically. 10 menit, 15 menit babak pertama tuh lumayan ngerasa. Lumayan ngelawan. Di tengah tuh lumayan berani tuh si Si Nazri, Nazri, Evandra. Evandra. Setuju. Kita di press masih bisa keluar. Cuma apasnya setelah gol kedua yang di flagnya Putu Panji, nah itu kita udah mulai Agak drop dikit ya. Udah mulai drop ya. Dan yang ngebedain kalau menurut lu ya, lu berdua, lu kan nggak nonton, lu nggak suka benar. sama timnas U17. Tuh kan. Orang juga sekarang udah tahu kalau dia mulutnya ngeleng doang. Orang juga udah tahu kalau dia nggak bisa dipercaya. Nggak, kalau menurut lu yang membedakan timnas kita sama Brazil apa? Tadi malam. Postur jelas. Postur. Postur, udah pasti. jelas. Betul, rata-rata ya. Anjir, kipernya Brazil itu hampir 2 meter tingginya. 109 apa nih ya?
Backnya dua itu Center ada back- yang back. 188, ada yang 192. 192. 192. Back tengah ya? Back tengah yang nomor 4 tuh kampret Iya. banget, tinggi banget. Dan fisik. Lu lihat gol keempatnya yang syuting dari jauh. Dari jauh itu. Itu udah bener-bener nunjukin ya, ini udah beda kelas. Skill individunya juga beda, dari first touch-nya, Iya. kualitas passing-nya. Lu? Ya sama, skill individu. Karena kan kemarin sebelum pertandingan sore gue sempat live ya. Gue bilang, gue prediksi nih, kalau Coach Nova bisa antisipasi gaya mainnya Brazil nih, kelebihan dan kekurangannya, kemungkinan kita nggak dibantai. Nggak dibantainya itu maksudnya nggak dibantai kayak Honduras. Kayak Honduras. 4-0. Kalau di 4-0 ini dan kita masih ngasih perlawanan sih masih bagus banget menurut Iya. gue ya. Gue bilang, pertama skill individu per pemainnya itu di atas kita, itu Iya. pasti. Betul. Kemampuan individunya. Kedua, winger-wingernya cepet. Ketiga, Brazil ini nggak selalu pengen menangin duel pertama dan second goalnya juga harus dapat. Iya. Dan hampir tadi malam itu dikuasain sama Brazil. Tapi gue salutnya sama pemain kita itu dia masih berani buat nyerang loh. Gitu. Iya, dan nggak Berani mau megang bola. dia masuk ke lapangan tuh mental bukan mental kita kalah nih, nggak gitu. Iya. Iya. Jadi kayak apapun fight. yang terjadi, lu ada gestur di pas kita 3-0 atau 4-0 deh. Bola pelanggaran Brazil kan. Iya. Pemain kita tuh buru-buru ngambil bola. Iya. Mentalitasnya itu Mentalitasnya masih- kayak ya udah ini tuh Brazil apa sih kayak gitu. Iya, iya. Iya, iya, iya. Walaupun mereka udah lihat syutingannya kayak gini aja. Gitu. Yang gue lumayan ketara banget tuh si Dimas Adi, lu lihat deh. Iya. Dimas Adi kan paling tingginya 170 gitu ya. Iya. Duel sama yang 190 berani. Berani. Sampai jumpalitan diginin aja mental. Dan dua orang si Dimas sama si Raffi ya namanya. Raffi yang Rashid kanan. ya. Raffi Rashid. Itu dua orang itu underrated banget sih, Iya. gue keren. Asli. Dan Nova tuh bener-bener nunjukin kalau ya ini orang bener-bener mau belajar. Mm-mm. Sumpah. Kalau- Jadi nah. match pertama 3-4-3 lawan Zambia. Gue yakin kenapa dia pakai itu karena kita lebih pede menang lawan Zambia. Ya. Sesuai yang Iya. gua nganalisa dari 3 lawan ini yang paling possible kita kalahin sebenarnya Zambia. Karena debutan. Dan dia perempat finalis Afcon. Tapi ternyata bukan cuma sekedar debutan. Iya. Gokil juga. Strong juga. Ngalahin Honduras berapa semalamnya? 5-2. 5-2. Tuh. Honduras kalah. Menang. Honduras itu perempat finalis CONCACAF. Di ayam-ayamin sama Iya. Zambia. Kayak gitu. Makanya kata gua ya emang si Coach Nova ini bener-bener bisa punya banyak plan. Iya. Nah, Dia yang 3-4-3 di lawan Zambia ya 3-4-3. Si siapa bek kirinya yang lemparin ke dalam terus Fabio. Fabio. Fabio itu kan lumayan underperform ya di babak pertama kan. Iya. Dia ngeliat nih, ini udah kena nih orang nih. Iya, iya. Ditarik. Alberto main di kiri, masukin si Dimas sama Raffi. Raffi. Main 3-5-2 Waktu lawan Zambia. lawan Zambia dan di laga lawan Brasil itu basically 3-5-2 mainnya. Iya. Bukan Dan 3-4-3. Alberto yang ngisi di kiri. Alberto jadi wingback kiri. Dan dia ketika nyerang transisi 4-3-4-3 di umur 17 tahun loh. ya. Gila. Cuma yang sayang itu kemampuan si Fadel Alberto jadi nggak Kelihatan ya kelihatan. gara-gara Iya, disuruh jadi dimaksimalkan. back kiri. Tuh. Cuma yang positif kita lihat dari Coach Nova, dia reward and punishment-nya jelas banget tuh. Iya. Pemain yang nggak perform cepet diganti, Iya, iya. terus dikasih kesempatan yang lain tuh. Karena gue ingat di Piala Kemerdekaan si Dimas Adi sama Raffi. Raffi Rashid tuh perform. Dimas Adi sempat Yang cetak gol lawan Uzbek. Iya, Uzbek. Iya. Bagus Tadi. tadi golnya tenang Yang dia set di Capping capping dulu, gitu ya. Ya, capping dulu yang patah pinggang dia Iya. pressing. Nah, itu kalau teman-teman ingat Dimas Adi tuh. Makanya benar. gua nunggu-nunggu tuh kapan Dimas Adi dimainin. Bahkan di prediksi gue bikin Dimas Adi main. Ternyata goli duluan dan goli juga Iya. oke sih ya. Dan ya berarti dia tahu pemain yang bagus itu layak main, pemain yang kurang jangan dimainin. Walaupun goli namanya kan lebih Lebih besar. dibandingin Iya, Mas Adi iya. atau yang Ya, lain. berarti dari sini kita bisa lihat dari seorang Coach Nova itu dia emang orangnya itu taktiknya jelas Iya. ya kan dan dia itu bisa jeli. Berarti nggak kayak siapa? Enggak Patrick kayak Kluivert, iya sebut sebut aja. aja langsung ya. Iya benar. Jelas benar. Itu baru dari strategi tuh. Kita Iya. belum ngomongin ketulusan dan kefulusan ya. Betul. Apa? Ketulusan dan kefulusan. Kalau itu nanti kita ngomongin lain waktu deh. Gesturnya Coach Nova tuh pas lawan Zambia gue inget banget. Jadi kita kegolan satu sama. Dia langsung ada momen VAR kan. VAR terus cooling break, minum. Itu dia langsung keluarin table game dia. Iya. Iya, benar. punya plan. Dia tahu kalau ini nggak worse, gue harus ngapain apa ini nggak worse.
Kalaupun nggak diperlakukan adil, dia tuh nggak yang langsung meledak-ledak, dia mikir cepet Iya. gimana Kalau Sintayong kan dulu meledak-ledak tuh. iya, dia kalau ada waktu kalau lawan Zambia menurut gua itu harusnya penalti. Iya. Yang si Evander dijatuhin. iya, itu ada Itu harus itu pegang kata-kata gua. Kalau Sintayong itu ngamuk kartu merah Kartu dia. merah Iya. pasti. Kalau Coach Nova cuma protes sebentar udah. Iya. Santai Coach Nova itu pakai kaos. Makanya nggak gua- perlu pakai jas ya kan yang akhirnya keringetan. Iya. Iya. Makanya gue setuju setiap Itu kefulusan tadi. Kalau Coach Nova Mas kemarin Rafa tuh, lu nonton ada begini nggak? nggak ada. Oh nggak ada. Dia ngelap air mata pas Oh, iya, yang Indonesia. Pak. iya, itu ketulusan. Kalau itu Ketulusan. ketulusan. Kalau ini kefulusan. Gak usah, gue udah males tau bahas-bahas dia, sumpah dah. Iya bener. Kesel gue. Gue juga tadi biar lucu aja sih. Iya sih. Clifford kalau nonton video ini, Kali nonton. Dia lagi di Barca lagi. iya, Lagi makan popcorn. Masih sampai sekarang. Iya. Kan belum habis duitnya. Iya bener. Popcorn udah si Stagor kayak sekarang. Ntar kalau dia udah kerja lagi berarti udah lunas utangnya, udah nambah lagi. Dan si Coach Nova tuh bener-bener nunjukin kalau ada teori kan gini Kang. Murid itu akan selalu akan lebih hebat dari gurunya. Iya, gurunya siapa? Karena gini, Oh, karena satu guru itu bisa mengajarkan satu guru dia akan bisa mengajarkan 10 murid. Tapi satu murid itu bisa belajar dari 10 guru. Oh, betul, setuju. Gitu. Jadi bener nggak? Bener nggak? Jadi dia ngambil apa yang positif dari Tayong, negatifnya dibuang. Dia mungkin ngambil positif dari yang Positifnya, lain-lain. iya dicari lagi nih. Oh berarti gue harus kalau gue dirugikan wasit gue harus begini sikapnya. Iya, iya. Makanya nggak cuma Tayong doang dong. Iya. Patrick pasti diambil. Nggak ada ilmu Patrick apaan? Dia kan nggak pernah berguru. Mungkin Nggak sama pernah. pelatih-pelatih waktu dia main di liga dulu Nggak ada, gue mesti nggak habis pikir. Patrick dipecat, dibilang terima kasih anjir. sama FC. Sama PSSI. FC. Dia sama FC. AFC juga ya. PSSI ada bilang terima kasih ya? Ada. Terima kasih ya. AFC yang jelas tuh fotonya kan. Tapi aneh, Thank you. si Sintayong dipecat ada terima kasih nggak dari AFC? Nggak ada. Kenapa AFC nge-post terima kasih? Justru terbalikannya. Terbalikannya ya. Pemain gak ada yang ngucapin PK. Tapi waktu Sintayong ada yang ngucapin. Iya. Dong, Lanjut selesai. lawan Honduras gimana? Menang. Kalau misalnya menang dengan selisih gol yang 6 gol lah paling aman. Kita bisa secure peringkat 3 terbaik. 6 gol. Selisih golnya. Sekarang kita minus 6 sekarang. At least nggak minus. Berarti harus ngalahin Minus 6 ya? harus 6-0. Nih ya, 6 gol. Karena ini kan lolos ke 32 besar. Jadi masih ada kuota 8. Peringkat 3 terbaik ya? Ya, 8 dari 12 grup, 8 negara akan lolos dari peringkat 3 terbaik. Itu, Gua rasa nggak harus 6 juga bisa dah. itu skenario Iya. lolos. Kan 6 itu untuk aman. secure, ya. Harapan lu apa? Ya, lolos skenario harapan lolos. mah. Harapan lu lolos. Lolos lah. Sama lah. Kalau harapan mau usah ditanya. Ya lolos lah. Kalau dia jangan ditanya. Nontonnya jangan enggak. Kalau gua harapan Bodo gua amat. Disudutin lagi, tarik dikasih lagi akhirnya. Elah. justru kalau harapan gua bukan itu, Mas. Apa? Supaya anak-anak ini dia dapat pelajaran yang berharga. Karena gua nggak mau terlalu nuntut dia untuk lolos. Benar. Ini kan harapan. Ini kan Sama bukan juga ekspektasi. nih. Sama juga. Ini harapan. Kalau gua, Heeh. harapan gua pemain ini itu dari scouting dari luar. Iya. Setelah Piala Dunia ini. Karena apa sih yang membedakan antara Brazil, Argentina sama kita di level junior? Lu lihat nggak Argentina U17 tatoan semuaan. Karena nggak bakal masuk PNS. Bener sih. Salah satu faktor yang membedakan antara negara kita, menurut gue ya, sekali bisa jadi salah ya. Kita dengan negara-negara kayak Brazil, Argentina yang kultur bolanya kuat, mereka itu bisa menjadikan sepak bola adalah pilihan utama. Iya, bukan gara-gara nggak mau masuk PNS juga. Enggak, itu kan- Nih, lu nih Jawab dong, jangan biar lucu. ini yang benernya nih ya. Ya. Di Argentina itu sekedar informasi 48% warganya tuh bertato. Minimal Ya. satu tato. Iya. Bang, angkanya dapat dari Bukan, mana, Bang? Ada. ada. Keren banget. Kayak kita pengamat gak kayak lu. Emang bukan pengamat. Iya. Kita malam tuh begadang Begadang riset. riset kan. Kalau lu kan udah gak butuh kan udah gitu. Gua kalau malam begadang belajar. Iya. Oh iya. Belajar apa tuh? Belajar buat bikin- lanjut sekolah lagi. Oh, lah. Lu mau meneliti cedera katanya. Apapun buat teliti dah. Cedera lutut gitu. Lanjut. Lanjut tadi. Enggak, gini Kang. Ya. Oke lah 48% masyarakat negaranya itu lebih bertato. culture aja. Ya, pertanyaan gue, di sana orang bertato bisa daftar kerja nggak? Bisa. Bisa daftar instansi nggak? Bisa. Kan beda sama di mari. Iya. Itu Ini maksudnya Jadi gue. di sono nggak harus menarik penampilannya. Nggak harus good looking. Jadi beda provinsi beda aturan katanya. Iya, nah maksud gue gini,
dari situ kan kita bisa melihat sebenarnya ya. Argentina ini dia bisa Brazil ini dia bisa punya ketika mereka main di Piala Dunia ini pikiran mereka tuh gue dengar komentatornya udah ada pemain yang 2027 ketika udah usianya legal untuk kontrak udah diteken sama Liga 1 Liga Prancis. Ya. Jadi mereka tuh main di U17 pikirannya gue bakal main di klub mana ya? Iya. Setelah ini. Mindsetnya udah begitu. Iya, kalau di kita tuh masih ada di persimpangan. Lu udah jadi pemain pro, tapi lu masih mikir kayak jadi pemain pro itu nggak menjamin. Iya, karena idola-idolanya role-nya yang di Senior-seniornya ya begitu. Ya contoh yang terjelas ya nggak usah jauh-jauh. Siapa? Top skor timnas U17 kita di Piala Dunia kemarin kan juga akhirnya jadi anggota. Dan nggak salah. Iya benar nggak salah. Kan ya. Arkan kakak nggak salah. Jadi intinya kalau di luar itu sepak bola itu bisa dijadikan pilihan utama. Itu Sebenarnya di Indonesia bisa kayak bisa. gitu, Mas. Kalau Dan hampir ke arah sana. Kalau Lolos. penanganannya Lulus pildun bener juga. bener. Masuk akal nggak sih? Masuk akal. kalau cuma lolos pildun tapi kita Pembinaan pembinaan usia mudanya mencela dan struktural Iya. profesionalisme gaji nggak nunggak-nunggak. betul. Ya, Susah. tapi lolos dulu. Tapi kalau lulus pildun sih tahun 38 kita masuk pildun diomongin sampai Bisa. kiamat itu Iya. apalagi ini Bisa, ntar. karena 34. Iya, pasti anak-anak 34 ya. Mundur lagi 38. Enggak, pildun yang dulu. Ini MC lagi dulu. lagi bridging MC. Iya, terus Playmaker lagi bridging nih playmaker. Bang, habisnya gue dibully lagi siap-siap. Maaf. enggak karena apa lagi tadi? Pembinaan. Ya pembinaan usia muda. Itu kan karena anak SSB ini kan jadi apa sih? Niat, gue kalau main ngerasa kayak Jesus nih. Iya. Apa namanya? Role model ya. Iya. Dan sekarang ini dampak jangka panjangnya menurut gue nggak bagus sih. Dan ini akan berkaitan dengan adanya FMD ini atau nggak ada itu nanti kita bahas. Tapi menarik nih bahasan ini kayak kenapa di Indonesia bisa ada pemain bola yang merangkap sebagai yang lain. Menarik gak? Itu nanti kita bahas kali ya. Menarik. merangkap sebagai Gue nggak tahu. Ya misalnya kayak Kan di Indonesia yang merangkap-rangkap kan emang udah terbiasa. betul. Gak maksud gue kayak misalnya lu tadinya lu pemain bola statusnya, bukan tadinya ya, masih pemain bola. Tapi lu masih sebagai tentara. misalnya itu. Tapi aktif main bolanya, profesional. Nah, di negara lain tuh ada nggak sih kayak gitu? Ada yang waktu itu dibantai-bantai sama Indonesia kayak Mariana gitu-gitu juga. Ya kayak itu kayaknya yang bukan Ada yang main sambilan profesional jadi berarti. kerja di salon gitu. Ya, berarti kan nggak profesional dong. Maksudnya bukan atlet yang pro. Ya kalau atlet pro ya berarti itu kan mata pencaharian utama dia. Itu maksud gue berarti di Indonesia jadi pemain bola masih belum sekuat itu untuk menjadi pendapatan tunggal, Han. Ya betul. Makanya mereka, gue tetap percaya sih, lu kalau fokus ke satu hal akan lebih kuat dibandingin lu Fokus bercabang. pecah. Gue masih yakin itu sih. Tapi ya so far so good lah timnas U17. Cukup berpotensi lah. Harapan gue sih semoga ya setelah ini banyak yang dilirik. Kalau nggak ada yang dilirik ya semoga bisa dapat menit main di Super League Ang. Betul. Nah, kalau ngomongin di lirik di antara 11 bukan 11 ya. Dia 21 pemain ini 21. yang paling Menjanjikan. ya, Most promising player. yes. Gue sih dengan gampang bisa nyebut 3 nama kalau gue. 1. Evandra, Matthew Baker. Becker, 2. Evandra Floresta. Coba satu-satu ini 1 2 3 Evandra, Matthew, Evandra, satu lagi Mirza gue. Bisa. Mirza tuh dikritik orang kemarin karena dia Tapi- bungklung baik banget lawan Zambia. Iya. Cuma gue tetap yakin ini orang nih potensinya gede banget anjir. Ya udah itu. Mirza itu tipikal striker Struik. atau kalau di Persija kayak Excel nggak sih? Beda. Beda. Excel tuh masih mantulin bola, dia mah enggak. Tapi dia kan yang lari terus ya. Struik dia. Struik banget gerakannya. Kalau lu berdua siapa? Mirip-mirip pasti ya? Mirip-mirip. Kalau Mirza tuh gue suka banget, kan gue pernah bilang nih yang di episode sebelumnya. Gue bilang gue udah ngikutin Mirza tuh suka banget dari zaman dia masih di AFF yang pertama. Oh yang kita juara 3 ya? Iya, itu tuh kan dia kan top skor kita nggak sih Mirza kalau nggak salah itu ya? Apa enggak ya? Gue juga lupa deh. Tapi Enggak, top skor itu si Goli. Goli ya? Mirza juga, tapi kan Mirza juga awal-awal tuh banyak gol. Iya. Kalau dia nggak nyetak gol, paling enggak dia tuh berkontribusi Berterlibat. terus gitu. Hmm. Gue emang yakin Mirza tuh punya potensi. Yang selanjutnya ya Evandra. Pengen sebut si Baker, tapi Baker kan juga udah terlalu biasa ya? bukan terlalu biasa. Maksudnya selain orang udah yakin Iya, Baker, maksudnya semua orang tuh udah ngomongin Baker. ya, tapi Baker kan setidaknya dia emang udah punya
tempat di klubnya misalnya tim senior gitu Iya. kan. Selain itu paling gue cukup suka sebenarnya sama si ini nih, sama Putu Panji sebenarnya. Putu Panji. Panji. Meskipun katanya kemarin agak-agak underperform dikit ya. Dia kemarin sempat ada benturan Ada kan? concussion tuh. Cedera tuh akhirnya Iya. ditandu. Dia lompat tuh. Katanya babak pertama Palanya kena, babak jatuh. kedua juga kena Iya, juga. kena juga. Nah, dia tuh modelnya mirip-mirip Tarik Arel. Iya. Allah, Putu Panji. Dan gua ini mau lanjut dulu. Alfa. Kalau namanya masih sama mau usah dilanjut. Ada nama beda nggak? Kalau dari kita. Nah iya gua Alberto. Fadil Alberto. Alberto. Selain Sama. Alberto Sama Evan Rama, Matthew Baker. selebihnya. Yang lain Yang bedanya gua nggak ngeliat masih ada biasa yang- aja ya. yang Masih ada ups yang and down nonton. ya. Iya. Tapi ada satu fenomena yang gua lumayan benci sekali gua. Jadi gini. Kita semua tahu lah kalau Nova ini kan ngikut sekali dengan Taeyong kan. Cara main, cara mendisiplinkan pemain, muridnya lah. Dia sebenarnya ngakuin kok kalau dia berguru kan. Betul. Sampai salah satu orang menyebut dia terlalu sintayongisme. Betul nggak? Siapa yang ngomong gitu? Ada, Bung Toel. Bung Siapa Toel. lagi? Betul ngomong gitu. Kan dia ngomong itu fakta. Bung Toel kalau marah, video lu tersebar di mana-mana itu. Nah, akhirnya ketika timnas U17 ini gagal, muncul nih orang-orang yang, gua nggak tahu orang atau bot ya, yang mana muridnya Sintayong, mana muridnya Sintayong. Oh, yang followersnya 0 postingan. Iya, sebut Yang aja. baru bikin IG bulan ini. Ya, gitu iya. Yang dibayar 700 perak lah per komen. Tahu gua banget gua tuh. Nah, nggak cuma lu tahu nggak sih ini tuh udah di Piala Dunia gitu. Dan kita masuk Piala Dunia ini tuh kualifikasi, Iya. bukan tuan rumah. Tuh. Kita udah 2 kali partisipasi U17, yang pertama tuan rumah. Iya. Yang kedua ini kualifikasi. Itu kualifikasi yang pertama nggak lolos kita. Nggak lolos. Itu juga gara-gara Peru kan. Tadi Peru batal Iya. yang pertama. Sebenarnya emang nggak lolos. Sebenarnya emang nggak lolos. Dan lu udah nyampe sini nih. Apalagi. Dan pegang kata-kata gue itu di Qatar banyak scouting yang datang. Pasti lah. Karena nih Estevao di Chelsea, Kubarsi, Lewis Kelly, Nwaneri, Echeverri, semua berangkat dari turnamen ini. Betul. Lu kira lawannya Kamboja? Beda bos. Ini masuk Piala Dunia tuh susah loh. Kalau nggak percaya, coba tanya Patrick. Dan kita Susah. satu-satunya dari Asia Asia Tenggara, Tenggara. Indonesia Satu-satunya. doang. Benar. satu-satunya. Thailand yang biasanya jago, Vietnam nggak ada. nggak ada yang masuk itu satu tim. Ada Indonesia Raya dinyanyiin di sana. Makanya ya kita kritik boleh, nggak apa-apa. Cuma kalau lu kayak mana murid Taeyong? Murid Taeyong di Piala Dunia bos, beda. Iya, jangan membabi buta kalau nggak suka mah. Tahu. Cobalah objektif. Terus ada komen gini, berarti dari sini terbukti dong Rul. Kalau misalnya level Sintayong tuh bukan level Piala Dunia. Karena taktiknya nggak bisa berfungsi di Piala Dunia, ngerti nggak maksudnya? Taktik seperti ini itu nggak berjalan di Piala Dunia. Tapi kan seenggaknya masuk dulu. Iya. Jangan 0 poin roda 4. Tuh, Masuk aja dulu. on banget heran gue. Kecewaan ini akan terus. Nggak akan. Nggak akan hilang. Apa, lu mau obati pakai apa? SEA Games? AFF? Nggak bisa. Nggak bisa. Lolosin Piala Dunia 2030. Terdekat. Kayaknya ini bakal salah satu yang bakal dijadikan obat. Apa tuh? Apa tuh? Persiapan. Wih, cakep. Playmaker memang. Jago. Tom Haye. Tom Haye. Iya bener. Garuda Calling kemarin sudah diumumkan. Berapa nama? Atau Berapa sih? Ntar lo. Ini berarti kan untuk ngegantiin FIFA Matchday Matchday. yang Matchday. ditiadakan. Ini adalah kejadian terburuk selama 10 tahun terakhir timnas Indonesia. Nah, FIFA Matchday nggak ada agenda timnas senior. Iya. ini kita Ntar lo, kita bahas dulu nih. Ini penting. enggak maksud gua Mampus, bahas mampus, Garuda mampus, Calling-nya. jangan. Gue pengen marah nih. Bahas Garuda Calling-nya, setelah bahas Garuda Calling baru nanti kenapa kita nggak adain FMD dan lebih Justru nggak ada NFMD dulu. FMD dulu. Nah, Bener. Kan awalnya kenapa nih? Harusnya mental supporter kita lagi down, harusnya ada hiburan. Banyak yang ngusul, udah panggil aja semua Tom Haye dan kawan-kawan, Olo Romo nih panggil. Pelatihnya siapa kan? Nggak ada pelatih. Ya kan kita bisa ngikut Thailand dengan Dirtek. Interim. interim. Dirteknya jadi interim. Ada tapi nggak lisensinya dia punya nggak? Nggak tahu. Biar Tapi kan kita. yang pasti dia kan temannya Coach Indra. Ya kalau nggak Mungkin bisa, punya kali. ya Coach Indra aja. Iya, Nah, iya. Karena Coach Indra kan statusnya udah 3. Ya, berarti sekarang kenapa kita nggak ada FMD? ya karena nggak ada pelatih katanya kan. Karena nggak ada pelatih. Padahal kita ada opsi, ada Coach Indra, Benar. ada Zwirs, Tuh. Interim aja. interim Ya. aja. Jangan sampai kejadian seperti sekarang itu kejadian yang terburuk gitu. Kita terakhir nggak ada FMD, padahal
ada peluang untuk nyelenggarain. Iya. Itu Kesempatan. terakhir ada kesempatan tahun 2015. Pas lagi Dualisme. dualisme. Ini gue juga mau marah-marah nih. Nah, lagi dualisme kita ngerti lah masalah Ya. lagi chaos segala macam. Ini kan Iya. lagi baik-baik aja walaupun nggak lolos Piala Dunia, bukan nggak baik-baik banget juga. Tapi kan ibaratnya timnas kita sedang berada di shape yang bagus lah Iya, sebenarnya gitu. kita butuh hiburan. Kalau dari POV penonton kita butuh hiburan. Kalau dari POV pemain mereka juga mau main. Iya. Dan target KPI-nya kan katanya 100 besar. Nah, itu yang paling penting. Kalau misalnya nggak mau tanding, bukannya cuma nggak bisa mendekati 100 besar, Bakal dikejar dari bawah. turun kita. Iya. Jadi pertanyaannya sebenarnya yang belum move on itu federasi atau supporter? Iya. Karena kan kalau dari betul. sini kan bisa kita nilai, ini berarti belum move on nih dari kegagalan kita. Iya. Iya. Takut makin digulung Iya. ini. Kalau kita bisa ngadain FMD, itu yang pertama kita bisa ningkatin kepercayaan diri pemain yang kemarin pada Betul. gagal, ya kan? Betul. Ayo semangat, kemarin tuh kegagalan, kita bangkit lagi, kumpulin lagi pemain. Betul. Kita punya target 100 besar. Besar. FIFA. Hmm. Dengan kita nggak ada FMD, kalau negara di bawah rank kita makin Main dan FMD, menang, betul. kita bisa merosot. Keturun. Iya. Dampaknya apa? Dampaknya nanti ke pot Piala Asia. Nah, Nah, Itu dia PR-nya. kayaknya nggak kepikiran ke situ ya. Iya, kalau sampai di pot Piala Asia kita udah dapat pot paling rendah, Nanti kita drawing-nya bakal jelek ketemu lagi. drawing negara-negara kuat. Begitu Iya. lagi. Iya. Ya kan? pot Piala Asia yang lolos ke Piala Asia gara-gara kita lolos ke round 3 kan. Iya. Iya. Itu masih belum ada loh main diaspora sebanyak ini. Nah, Hmm. PR-nya di situ dan nggak cuma sampai situ. Pasti nanti balik lagi ke minat supporter. Iya. Iya. Betul. Sekarang euforia udah turun. Nggak ada FMD, makin turun lagi. Ada namanya dominoes effect. Iya. Lu mau melakukan sebuah pengembangan ya. Lu mau naikin exposure, lu mau jual jersey harga mahal, lu mau jual tiket stadion harga mahal. Mm-mm. Ya kan? Gimana caranya lu bisa ngelakuin itu semua? Lu harus berprestasi dong. Iya. Ya enggak? Sekarang faktanya timnas kita gagal nggak? Gagal ke Piala Dunia. Tapi gagal keseluruhan nggak? Enggak sebenarnya. Iya. Dan dengan lu tidak mengadakan FIFA match untuk timnas senior, lu kabur berarti nih. Gue terusin lagi Dia dampaknya. Selain kita dapat pot yang nggak bagus, yang pertama, ini malah makin susah kita buat dapetin pelatih yang CV-nya bagus. Betul. Pasti pelatih bakal ngeliat kita ada di rank FIFA berapa. Ya. Udah gitu, buat nyari calon lawan FMD, otomatis negara-negara kuat pasti bakal ngeliat dong. Iya. Rank FIFA, oh siapa nih rank Indonesia, Iya, rank FIFA iya. juga berapa. Iya. Pasti bakal jadi pertimbangan negara lawan juga dong. Jelas. Jadi makin susah semua. Gua kalau jadi Brazil, Kroasia, jadi Spanyol, Indonesia, ngapain gue coba sama 120-an? Gitu lah pasti. Pasti Iyalah. lah, ngapain gunanya Karena apa ada lu gitu. target lu punya KPI lu mau lulus 100 besar. Mm-mm. Tapi lu tidak visi lu lu lapar nih, tapi lu gak mau makan. Puasa terus. Puasa terus kayak gitu kurang lebih. Jalannya lemes dah ya. Iya dan FMD kali ini sangat mungkin banget timnas kita akan turun lagi rankingnya karena kemarin kita 0 poin. Iya. Udah turun tuh rankingnya, udah disalip sama yang di bawah kita. Iya. Dan mereka kan melakukan FMD, kita enggak, ya mereka naik lagi, kita makin turun lagi. Tapi sebenarnya ini nggak sih ada statement nggak sih kenapa kita nggak ada FMB senior? Karena Siapa? Itu nggak ada pelatih itu omongan langsung dari federasi. Iya. Lagi mengusahakan pelatih kan makanya ditiadakan dulu. Dan sekalian persiapan SEA Games emang ngomongnya kan? Misalkan SEA Games. Iya ngomongnya itu. Sebenarnya Target bisa SEA kan nunjuk pelatih interim kan. Bisa. Games. Bisa Kita banget. lihat nih ya, bulan November ini Thailand ngadain FMD. FMD kan. FMD. Kalau misalnya ngadain berarti pukulan telak nih buat PSSI. Iya. Mereka aja bisa Iya. pakai interim. Betul. Betul. Dan lu uji coba tuh nggak perlu melawan Uzbekistan gitu, nggak perlu. Panggil aja Kurasia lagi, Kurasia. Iya. Bisa. Kan levelnya peringkatnya Jangan, kalau Kurasia nanti kalah. siapa tahu ada dia. Jadi dibandingin lagi ya? Bukan si Clivert, baru dibandingin. Dibandingin lagi sama Tebing. Tebing udah salah sindrom sekarang, dia udah punya acara sendiri. Oke, Jas. Aja sekarang dia udah kayak agen 1000-an lah itu. Tapi sebelum menunjuk pelatih interim harusnya ya pertama minta maaf dulu. Ya, betul. Evaluasi, baru tunjuk pelatih interim, persiapan FMD itu. Sebenarnya masyarakat itu juga maksudnya pelan-pelan bisa menerima kok kalau misalkan itu semua Iya. dilakukan. Masyarakat Indonesia itu mudah marah, tapi Tapi mudah mudah maafkan. maafkan. Contoh Farhan langsung dimaafin kemarin kan? Nggak tahu sih jujur, tapi ya insya Allah ya. Lu emang masalah apa sih kemarin kalau boleh tahu? Ya jadi kan FMD itu kan kita emang sedih banget sih. Kenapa sih hal kayak gini tuh harusnya tuh bisa kita manfaatkan Ya. untuk mengembalikan animo supporter,
Ya kan animo supporter yang pelan-pelan euforia udah turun. Yes. Contoh Arul yang biasanya Garuda calling. Iya. Set Garuda calling. Enggak bisa. Mirip. Tapi kangen apa Andre? jadwal FMD lebih dipilih untuk persiapan SEA Games. Games. Pertanyaannya, lebih penting FMD atau SEA Games? FMD lah. Ini dua kepentingan yang berbeda. Kalau Beda. Iya, dua-duanya bisa berbarengan. Sebenarnya juga. bisa. Gini, harusnya ini bukan pilihan mana yang lebih penting. Betul. Lu bisa jalan Dua-duanya. Contoh, lawan Turkmenistan sama kualifikasi Piala Asia waktu itu. Iya. Yang satu di Tomo, yang satu di Benar. Makassar. Yang Struik cetak gol di U23, Iya, Egi cetak di senior. betul, yang ini paling main kan itu. Iya. Iya. Bisa kok. Bisa. Mereka nggak pernah main Football Manager. Semuanya main bareng kan? Kalau Football Iya. Manager senior U23 U19 main semua tuh. Bisa kalau mau. Oh. Bisa. Kalau misalnya, kalau ngomong berdampingan tuh bisa. Betul. Bahkan kalau misalnya lu mau pakai Indra Sapri, dua-duanya bisa Indra Sapri TikTok. Ini Iya. dong, Kage Bunsin. Iya. Deh, lu bikin deh. Satunya, contoh kalau mau Jakarta ya, satunya GBK, satunya JIS. Jadi sebelum bisa. Jis U23 gitu kan. JIS belum sih pakai. Kan kemarin rumputnya dibongkar kan? Dipakai konser kan? Banyak lapangan mau usah. Iya, enggak bisa. Nah, Hari deh. Banyak. Makan sehari deh Ya, misalnya ya. GBK senior, pakan seharinya U23. Bisa. Bisa. Dan U23 nggak mesti lawan Mali. Nah, itu tuh agak kita perbahas juga tuh. Iya, Tuh. bentar. Ntar dulu dah tuh. Iya. Sebel juga gua tuh soal itu. Ada banget maksud gua. Jadi kan sekarang seolah-olah Nah. mana yang lebih penting? Dijadiin pilihan nih. Iya, makanya tadi gue bilang lebih penting mana FMD atau SEA Games. Kan jadi arahnya ke Ya, sana. kalau suruh milih ya iya kan. Tapi kalau bisa dua-duanya Iya, sebenarnya kenapa enggak? Dan satu nih. SEA Games itu kan bukan kalender FIFA. FIFA. Betul. Dia bukan agenda sepak bola, dia adalah pesta olahraga. Betul. Keseluruhan di sana ada pedal nggak pedal? SEA Games nggak ada. Belum ada. Panco nggak ada. Belum. Iya. Bulu. Belum. SEA Games itu kan ada renang, ada bulu tangkis, semuanya ada. Iya. Ini kan ada agenda siapa? Agenda main bola nanti. Enggak, tapi di dua agenda ini Masuk. ada plus minusnya, Mas. Hmm. Agenda FMD ada plus minusnya, agenda SEA Games ada plus minusnya kalau dipilih salah satu. Iya. Kalau dipilih salah satu. Hmm. Kalau SEA Games, kalau kita bisa dapat emas, itu membuktikan kalau sepak bola kita maju di ASEAN. ASEAN ya, ASEAN. Otomatis exposure masyarakat dapat lagi, woi bisa nih dapat emas. Dan lupa. Dan lebih rame di sosmed dong. Tuh. Emas nih ketimbang menang FMD. Ya Oh kan? iya benar. Bener kan? Betul. Pertanyaannya, Exposure. mau cari rame di sosmed apa mau cari Perkembangan sepak bola ya. Iya, tapi kan itu dulu sebelum gagal Pildun. Sekarang kecewanya lukanya masih ini nih. Balik lagi. Itu bos, gini bos. Nah, Kan yang tadi gue bilang orang Indonesia itu gampang Iya. marah, gampang Maafin. dan gampang lupa. iya. Ini nanti tiba-tiba SEA Games menang nih, juara emas nih, euforianya dapet. lupa, Heboh sosmed. Kalau juara kalau enggak boroknya makin dalam nih. Iya, tapi ini sebagaikan pisau bermata dua. Mata dua. Yakin gue juara. Juara, kan Ivar Jenner yang panggil, masa nggak juara? Nah, ngomong-ngomong Ivar Jenner yang dipanggil, kan dia belum dapat ini izin dari klub. Iya. Kenapa nggak ada nama Marcelino? Emang ada siapa sih? Iya. Ini dia Garuda Calling. Kasih solusi juga ya. Bang Dery, sehat. Garuda Calling ini kemarin sudah diumumkan ada 4 kiper Cahaya Supriyadi, Dava Fasya, Ardiansyah, sama Ikram. Gak ada yang baru. Ikram baru naik dari Naik U23. dari U20. Ya. U20. Ini berarti pondasinya adalah pondasi timnas U23 yang gagal ke Piala Asia, Iya, dan gagal di AFF. Betul. Yang dua kali gagal. Dua kali gagal. Yes. Lanjut. Kemudian di pemain belakang ada Kade Karel, Kakang, Ferrari, Frankie Misa, Donitri, Buffon, Dion Marks, Sean Nemen, Brandon. Michael Tata, Robi Darwis sama Cahaya. Tidak ada pemain baru. Tayar baru tayar. Cahaya. Cahaya. Raka Raka Cahaya. Cahaya. Oh, dari PSM. PSM. Itu dia lagi bagus nih di PSM. Raka Dia Cahaya pegangan. tapi itu bukan nama baru di timnas sebenarnya. Ya benar. Pas Iya. dia udah 3 ini. Iya, iya, iya. Dia iya. pernah dipanggil 2019. Kayaknya dulu pernah ya zaman-zaman. Masih Oh, tahu. enggak, Tahu. enggak. Dia dipanggil cuma dicoret akhirnya sama Vandenberg waktu itu. Raka Cahaya Dipanggil dulu tapi- dulu Persija loh. Raka Iya, dulu Cahaya, Persija gua. dia. Oke, berarti nggak ada nama baru sebetulnya. Sebetulnya. Terus lanjut. Pemain tengah ada
Arkan Fikri, Rehan Hanan, Zanadin Faris, Ivar Yener, Tony Firmansyah, Rivaldo Pakpahan, Ananda Raihan, Rifki Raifarandi, Ini baru. dan Widi Nah, ini Pratama. dua Persik baru tuh. Persib baru sendiri ya? Ya. Ya, Baru. Pakpahan nama Tapi sebelum lama ke tengah tapi yang balik lagi. di back tuh tadi ada tim Gapers nggak masuk? nggak ada. Enggak. Itu nanti kita bahas kenapa Iya. siapa yang dipanggil. Oh, yang dipanggil Kan dia udah ngomong udah statementnya Lanjut tadi itu. ke pemain depan ada Hoki Caraka, Rafael Struijk, Jens Leven, Rahmat Arjuna, Ricky Pratama, Dan dan Mauro Zas. Zas. Tadi Salim Tohara yang dipanggil, ada mah. Enggak. Si Detan. Enggak Nggak ada. ada. Enggak ada lagi. Tidak ada nama Marcelino Ferdinand dan Tim Gibbons. Nah, jadi gini sebenarnya. Visi lu adalah lu mau meraih emas. Persiapan lu katanya adalah untuk ini FIFA dikorbanin nih FIFA kalender FIFA International Break ini dipakai untuk FIFA Matchday. Ya. Why? Kenapa nggak full tim sekalian? Nggak dapet izin kali. Nah, kalau ngomong-ngomong nggak dapat izin, Tapi kan Ivar Yener kan juga belum dapat. Ini Pak Sumarji yang ngomong di Kumparan baru ada. Kami sedang mengusahakan Mauro dan Ivar. Jenner. Iya. Untuk Desember apa Desember. sekarang? Nah, Untuk hari ini mah kalau yang kurang itu pasti dilepas soalnya kan emang Kalender jeda FIFA. internasional. kalau sama-sama mengusahakan, Enggak, soalnya sebelumnya, Garuda Calling sebelumnya ada tuh nama-nama kayak Ivar Jenner segala macam, tapi enggak di squad akhirnya nggak ada tuh. karena izinnya nggak ada. Karena nggak Nggak ada ada izin. izin. Nah, Kalau ini bahkan di Gardo Callingnya nggak ada. Yang ini kan. Oh iya. Itu itu loh kan maksud nggak gua. ada, Marcelino nggak ada di Gordo Tapi Calling. gue sih masih belum yakin sampai hari H Ivar Jenner datang atau enggak. Ya, itu Iya, sama. kalau maksud gua, Mauro juga. Maksudnya Iya. apa itu? At least namanya ada. Namanya ada di Gardo dulu. Calling. Jadi orang nggak akan bertanya dia Iya. kemana gitu. Karena kan Ivar juga masih belum dapat izin kan. Iya. Berarti kalau mau bilang Marcelino belum dapat izin, harusnya namanya Minimal ada dulu. Ada dulu. Ya. Dan satu gue mau nanya nih, kalau misalnya untuk pemain U23 dipanggil, kan kalau dari FIFA nih, ya, kalau tuh wajib lepas nggak? Kan U23, Kalau bukan AMH. Harus GJ nanya gini, Bang. enggak. Kalau Amex itu udah pasti senior, Mas. Kalau U23 itu udah pasti masuknya BMX. Iya, maksud gua, kalau misalnya, ini kan klub itu kan, kalau klubnya divisi atas ya, Ya, itu nggak ada pertandingan pasti. betul. Kalau lu klubnya, kalau di Inggris kayak League One, League One yang Two, ada. itu ada, kayak kan bagus itu Blackpool Iya. kan main. Nah kalau ini, anggaplah mereka ada pertandingan, tapi timnasnya manggil U23 tapi itu wajib lepas nggak? Enggak lah. Kayaknya enggak deh. Karena kan bukan FIFA Amex. Iya. Berarti dia nggak wajib ya? Ibarat kata lu punya klub. Ya. Klub lu libur nih. Ada pertandingan di RT-nya, pemain lu diminta. Ya. Nah, pemain RT ini tuh resmi. Nah, akhirnya nggak jadi resmi. Akhirnya main tarkam. Lu bakal ngasih nggak? Enggak lah, Nah, pasti. udah. Ini makanya Mauro sama Ivar belum tentu dilepas sama. Jadi menurut lu berarti ini tak Enggak, itu Enggak. perumpamaannya. Jadi menurut lu tim ini tim RT berarti? Parah emang nih, Mak. Mainnya halus-halus. Orang-orang tapi jadi tahu kan kalau dia emang suka nyudutin kan. Orang-orang jadi tahu kan. Jadi video kemarin yang ramai itu karena gue disudutin bawah. Itu nggak apa-apa. Iya, ini timnya tim Pak Ete kan. keluar dari dalam banget. Ya, Timnya nggak Pak apa. Ete, makanya kan dibilang. Oh, bukan LT ya? Timnas ini kan punya Mas Rafa. Enggak, tapi maksud gua Gapens itu koreksi ya kalau gue salah. Gapens itu semenjak dinaturalisasi itu belum pernah main di timnas. Iya. Dia tuh main di Toulon itu masih belum orang Indonesia. Belum. Termasuk Mauresmo gitu Mores kan. Minoke, Semivel. Semivel. Apa klubnya susah banget nggak sini ya? Padahal kan Liga 2 doang ya. Iya makanya kalau kata gua aneh Kang sebenarnya. Lu ada statement Pak Sumarji tadi. Itu belum ada. Udah. Iya, sampai Pak Sumarji bilang mau diusahakan. Berarti udah niat banget dong. Tapi kenapa nggak ada Marcelino. nama disebut Marcelino, Tim Gapens. tim Gapens. Kalau ngomong senior, Ivar juga senior statusnya. Iya. Walaupun jam terbangnya banyak kan di Jong. Zelstra juga Ya. jam terbangnya banyak kan di U21. Jong. Oh sama ini satu lagi, Adrian Wibowo. Iya, Gue kaget. Iya. MLS sudah libur loh ternyata. Udah kelar. Makanya Oke. Son rumornya mau kasih Milan. Kayak Beckham dulu. Mulainya Iya. awal tahun lagi ya, tahun depan lagi ya. Iya. Normal lagi. Itu. Makanya kalau gua, kalau emang lu pengen serius nih. Kalau gua kan, kalau kita kan tetap kesel FMD senior nggak ada kan. Iya. Tapi kita tetap dukung timnas kita. Betul. Kita pengen timnas kita berprestasi, betul nggak? Yes. Betul. Nah, si Games pada pengen nggak kita mas? Pengen. Pengen, Tapi kan sebenarnya. berarti aneh aja kenapa lu? Kalau emang pengen olot sekalian kok. Gua Bisa semua. Adrian dipanggil, Marcelo dipanggil pasti gua dukung kok. Iya lah. Itu Aneh sih paling banget. disayangin banget. Adrian Wibowo tuh gini. Adrian Wibowo waktu pertama kali dia debut kemarin kan langsung di pertandingan FIFA Matchday Iya. senior kan. Beberapa opini banyak bilang
ini kayaknya kalau di U23 gacor nih Iya, kayaknya. Karena gitu di kan. senior terlalu mentah ya. Iya gitu. Nah inilah saatnya kita mau lihat. Momentum pas. Libur loh MLS sudah. Iya. Gak ada. Nggak mungkin PSSI nggak tahu yang Malaysia libur kan? Iya. Tapi mungkin aja Desember dipanggil. bisa ya bisa. Masih Kan ada ini kan Desember nih. mungkin nggak pakai babi bullshit langsung udah jago marquee player kali itu. Udah. Nah, Jadi jangan dibilang Terlalu positif thinking. Gue males positif thinking, Jo. Udah males gue. Jadi kalau misalnya nggak dipanggil berarti nggak sesuai skemanya Iya. Pak Indra. Dan gue berkali-kali bilang kalau misalnya pelatih nggak ada pemain yang nggak masuk ke skema dia, mending ngomong, gak usah banyak ini tuh, lu banyak. Oh dia nggak diizinin, oh ini. Mending ngomong aja, he is not fit to my plan. Iya. Selesai. Ya. Dan Kita lebih ngerti ya, Mas. ngerti. Oh berarti, Oke. contoh ya, Gepens nggak dipanggil karena Domitir lebih bagus misalnya. Bisa. Atau si Frankie Misha lebih bagus misalnya. Atau si Michael Tata lebih bagus misalnya. Nah, mending ngomong gitu. Oh, Nggak masuk skema aja udah. Gepens nggak masuk skema gue, selesai. Iya. Tapi lo harus bertanggungjawabkan. Iya. Kalau ternyata keputusan lu salah, which is yang Patrick lakukan kan? Which is true. Anjay. Habis seminggu ke Lebanon ya Anda. Kita ngomong kita- bisa Arab lu. kita ngomong gini bukan berarti kalau Marcelino ada di U23 itu udah pasti dapat emas. Enggak juga. bukan. Jadi Marcelino ini udah punya pengalaman yang Banyak. cukup banyak. Wah, dia kan masih Senior. dia di SEA Games sebelumnya juga ikut kan? Ya, di senior apalagi udah ada. Begitu dia main di U23 otomatis dia main lebih Paling pede. jago Ronaldinho dia. Dan itu bisa meningkatkan motivasi teman-teman yang lainnya. Iya, pasti. Lebih pengaruh. Pastilah. Baik lagi kalau mau all out ya all out sekalian aja. Sekalian, jangan setengah-setengah gitu. Sekalian aja Miliano dipanggil gitu ya. Milano masih bisa ya 23. 21 kan umurnya? Iya, kalau misalnya emang mau. Ya. Kalau emang mau naikin elektabilitas, bukan maksudnya mau berprestasi. Iya. Iya kan biasanya alasannya nggak dipanggil U23 karena mau dimainin di senior. Iya kan? Mau lanjut nih. Benar, Yang benar. itu mau dilanjutin nggak? Jangan. Iya. Jadi sekarang udah nggak ada alasan senior yang nggak main. Harusnya di U23, U22 sebetulnya. U22 ya. Karena si Thailand ini bikin regulasi baru. Maunya U22. Maunya U22. Berarti yang dua-dua nggak boleh? Nggak boleh. Wow. Bukannya dua-dua boleh yang ada tanggalnya Bang pokoknya Iya, masalah. tanggalnya. SEA Games ini plus 3 senior kan? Kalau U22 boleh? Enggak. Oh enggak kalau nggak salah nggak mau mereka. Nggak mau mereka maunya Enggak, dua. nggak ada senior. Thailand nggak mau. Kalau plus 3 senior, Jaitses main. Kevin Lawan sama Fortnite. Wah kan udah tua. Kan senior. Oke, Iya, 3 senior. Kalau misalkan ada 3 senior, siapa yang Gak usah, jadi ngapain sih? Nih, terlalu bagi-bagi ambiar nih ini. Terlalu ini dia. Terus. lanjut? Heeh. Menurut lo dengan Garuda Calling yang sekarang udah ada nih? Ntar yang Mali kan dulu. Iya, kan udah Garuda Calling yang sekarang ada. Hmm. Dan kita akan menghadapi Mali. Menurut lo gimana? Nah, sabar, gue mau nanya dulu. Kenapa harus Mali? Itu pasti pertanyaan kita. Maksud gue gini. Di Eropa, setahu gue kalau di Eropa ya, itu kan nggak ada tim U23. Ya, Ya. U21. Nggak ada. U21. Dia U21. Afrika ada nggak tim U23? Basically, turnamen U23. Nggak tahu, Iya. nggak tahu. Nggak tahu gua. Apa gua salah ya nggak tahu deh. Ada nggak sih turnamen U23? Afrika? Soalnya setahu gue di benua-benua second tier ya, kayak Asia, Afrika, itu ada U23. Oh berarti kalau gitu Mali ada dong. Harusnya ada. Ya, Oke. terus Anggaplah si Mali ini punya U23. Ya, Berarti kuat dong. apanya? Timnya Oh. dipersiapkan karena ada kompetisinya. Mhm. Paham nggak? Ya. Kalau negara Eropa di Olimpiade, kan Olimpiade itu U23. Mereka rata-rata ngirim U21. Karena mereka nggak punya U23 ya, bukan U21. udah tiga. U23. Karena di Eropa itu nggak ada kompetisi U23. Euro U23 gitu nggak ada. Udah satu Adanya ada. U21. Makanya pemain mereka rata-rata masih umur 21-22 di Olimpiade. Pas 3 senior kan. Iya. Iya. Maka itu Juan Mata main, Juan Revi main. Juan Syah. John Peron. Gareth Bale tuh main. Ya, nah itu kan plus 3 senior. Hakimi kemarin main kan? Main Olimpiade. Maroko. Maroko. Ya. Gitu. Nah, harusnya Mali ini kuat. Nah, yang jadi pertanyaan gua nggak pernah mempermasalahkan uji coba dengan tim kuat. Justru gua lebih pengen uji coba dengan tim kuat. Kalau lu pengen berprestasi, mau lu dibantai 70.000 kosong sama pria-pria Mali nggak masalah. Ya. Cuma kita kan mau turnamennya regional SEA Asia Games, Tenggara nih. iya. Tenggara. Kenapa harus Mali? Forward. Iya. What for? Harusnya kalau nggak bisa Asia Tenggara, Asia yang lainnya lah. Nes. Kayak Taipei. Lebanon. Lo harusnya di event begini baru coba sama Taipei sama Lo Lebanon. Harusnya tuh
cari lawan uji coba itu yang misalkan di SEA, di SEA Games ini negara terkuat siapa nih? Ya, Thailand atau Vietnam? Thailand atau Ya. Vietnam. Cari lawannya ini yang Setara. karakter mainnya Betul. sama kayak Thailand atau Vietnam. contoh kita mau Piala Asia. Ya. Lawan Irak, Vietnam, Jepang. Uji Betul. coba lawan Libya sama Iran. Make sense. Iran sama dengan Jepang, Libya sama dengan Irak. Ya. Akhirnya perform Piala Asia. World Cup, kita uji coba lawan siapa? U17. Paraguay sama dengan Brazil, Ya. Panama sama dengan Honduras, Pantai Gading sama dengan Zambia. Iya, betul. Itu namanya uji coba yang benar-benar dipersiapkan, Betul. bukan sekedar formalitas. Berarti ini uji cobanya Elektabilitas. Formalitas. Sorry ya, gue udah males soal asli gue biasanya berkonspirasi ya Kang ya. Heeh. Terus kayak masih mau punya, Bang, menurut lo saran kritiknya masukan gimana? Gue udah Gak usah lah ya. do whatever you want lah. Sekarang gue anaknya udah liang banget gue. Do whatever you want, Wicit. Baru semingguhan. Bayangin kalau sebulan. Sebulan Di udah bisa Lebanon. ngomong bahasa Inggris sama lu. blonde gue. Gue yang geter ini nanggepinnya. Oh iya benar. Akhirnya ada teman yang bisa bahasa Inggris juga di Benar. sini nih ya. Bener. Kayak menurut gue aneh banget gitu. Kenapa harus Mali? Dan 2 kali loh Malinya. Iya. Berarti kan Bajikan budget. kalau 1 sejuta, kalau 2 1,5 juta lah. Lebih murah ya. Misalnya gitu kan. Tiket pesawatnya cuma 1 doang PP. Iya. Repeat order ya. Repeat order. Nggak, kan ini kan kayak Farhan nih sebagai sang bintang di TikTok kan. Tapi bener loh. Gue nggak asal ngomong ya. Tapi terusin Iya. sang bintang. Ini dulu ya. Iya. Misalnya di endorse 1 kali, sama kalau dibundling 4 kali pasti lebih murah. Ya. Gitu. Tapi nyambung bener. Budget tuh in this economy. Iya. Setelah gagal Pildun, ditambah Menporanya pindah dari seberang, dari BUMN ke Menpora. Oh iya, Itu kan income nggak ada kan. iya Nah, itu berpengaruh dong. pasti. Makanya- Jual jersey susah. Apalagi Jersey kan kita belum ada apparel baru. Iya. Apparel lama udah cuci gudang. jual jersey pedal sekarang. Iya. Lah bener, Mas Adat, mohon maaf ya, ini gue bukan karena ente nggak pernah masuk ke saya ya, mohon maaf nih, bukannya gitu. Cuma kan emang faktanya gue liat di marketplace, harga jersey Arismo udah Ya. cuci gudang harganya. Pun, ya. Ya jadi pasti ada hubungan sama ekonomi satu. Budget. Terus tapi kalaupun budget, kenapa nggak negara Asia aja gitu kan? Hong Kong deket, Cina deket. Harusnya notabene lebih murah nggak sih kalau misalkan Iya, Asia. Belum tentuan. Ongkosnya mungkin lebih murah, tapi harga yang lu bayar untuk hire mereka mungkin lebih mahal. Bisa jadi. Kan ada harga yang dibayar. Contoh lu ngundang Argentina, kan lu bayar Argentina. iyalah. Kayak gitu, kan lu ngundang. Ya contoh aja kalau lu dapat endorse nih buat visit, ya kan lu dibayar. Iya. Berarti Mali BU. Mungkin. Oh, nggak tahu itu. Dan kan satu lagi, kesimpulannya ambil. bukan indeks ekonomi, dan satu lagi, pengeluaran PSSI itu banyak. Iya. Itu 1 gerbong Belanda baru selesai dipecat Kompensasi semua. ya? Kompensasi. Oh, tapi bukan Sintayong belum kelar. Belum kelar. Tapi bukan ini Tapi itu bakal bukan jadi urusan kita kan? Benar. Rol, tapi bukan ini bakal jadi balik modal ya? Di mana? Bukan PSSI balik modal. Kalau Modalnya? gimana? Dapatnya dari mana? Coba kita dengerin arah Iya. mau kemana coba. Mau kemana nih? Tiket pertandingan. Kampus lu Lawan lebar-lebar Mali. premis kan lu. Gimana? Apaan? Tiket pertandingan lawan Mali. Sepi, gue yakin. Bukan. Apa? Enggak, kalau gua pasti nonton insya Allah. Enggak, kalau Mali, Kalau harganya 50. mainnya di mana? Belum tahu. Lawan Mali. Gini deh, gini. Gue pengen PSSI. ngomong takut, nggak jadi. Oh, gue gak mau alihin dulu, dia dulu selesai nanti. Iya, selesai dulu. Kampus apa tadi? Apaan? Balik modal dari mana? Enggak. Dari mana? Ngigo kayaknya udah kabarnya Ngigo ya, udah dah. Kayak orang kebanyakan gadun kecubung ya. Ya maaf ya. Ya, Kata gue lagi ngomong apa tadi sebelum dia. Takut viral karena klarifikasi tadi. Enggak, karena pemasukan di round 3 dari semua penjualan tiket, jersey itu kan udah habis buat bayar kompensasi Belum Baik. habis kan belum selesai. PK, kompensasi Sintayong. Iya. Wah, Dan gini, gua ini mainnya di stadion mana? belum Udah tahu, belum belum ada. ada info. Gini, contoh main di GBK. Contoh ya main di GBK. Hmm. Lu jual tiket. Feeling gua GBT, Mas. Ya gue juga feeling gue gitu. Sama. GBT soalnya kalau kalau enggak nggak salah nggak bayar sewa. kalau enggak manahan. Iya manahan atau. Federasi nggak bayar sewa stadion. Kalau GBK kan tetap bayar. Iya. 150.000 buat paling murah. Gocap nonton. Gue sembah sampai full house. Bener. Gocap nonton, sumpah. Asli. Susah. Kalau seharga segitu mah. Gocap rame, Mas. Karena menurut gue orang Indonesia itu bukan orang miskin, Kang. Iya. Tapi mereka akan mengeluarkan uang kalau worth it untuk mereka. Bener. Contoh round 3 di GBK. Iya. Harga Lawan tiket Saudi ya. Termurahnya 300.000. 350. Gue beli 350 lawan. Itu udah yang ini. paling
terakhir ya. Iya. Yang paling terakhir kan Bahrain Cina lawan tuh, Cina. Iya, 350 gue beli. Ya ada yang beli dari cara 8 juta dibeli kok. Iya, Dan itu benar-benar full. Full. makanya sebenarnya simple. Lu mau muter duit, kemarin sama Pak Arya kita ngomong kan, gue bilang gini, kalau misalnya mau beli Pak Arya suruh beli jersey, kita pasti support kok. Iya. Dan masyarakat pasti beli kalau berprestasi. Mau jersey sorry nih, jersey lu sekeren Jerman yang World Cup, lu lihat kan yang Iya. Adidas. Yang pengen Sekeren gua itu. ini. Tapi kalau lu mengecewakan, akan beli orang. Apalagi ini U23 ya yang Secara prestise ya. secara performance, bukan secara prestis, secara performance sudah di 2 turnamen sebelumnya. Iya. Menurut kita gagal, walaupun menurut federasi nggak gagal karena back to back runner up kan. Betul. Apa runner up apa? AFF kan itu bilang prestasi, mengulang prestasi sebelumnya. Ya gue cuma niruin aja. Iya benar. Cuma nggak tetap sih. Seri lawan Laos gue nggak bisa terima sih. Seri lawan Laos. Iya kan, lanjut. yang penting runner up lah, terbaik lah. Laos 0-0 kan. Iya, tapi Lanjut. terbaik gimana? Yang akhirnya dipecat juga. Kalau terbaik aja dipecat, Pak. Ya, terus. Iya, jadi benar. Gue juga berani taruhan kalau Jual seharga segitu ya. jual seharga 150.000 deh paling murah. sulit. Gue sembah full house. Gocap. Kalau gocap mungkin masih rame ya kalau gocap ya. Rame. Kalau pengen full house, gocap. Dan kemarin soal jersey kan kemungkinan tadinya kan mau ada tender baru ya katanya. Iya. Dan sampai sekarang masih belum ada karena kita belum ada event. Mungkin ntar buat Piala Asia jersey baru kan. Lu jual- Padahal pengumumannya harusnya November ini nih. harusnya kalau lolos. Kalau lolos pecah itu. Jangan pecah. narik diri semua mungkin. Mungkin narik diri. Ada kemungkinan. Intinya Sabar belum selesai gue. Karena Iya. kalau narik diri karena Karena udah tidak menguntungkan. betul. Iya nggak sih? Takut rugi. Kang, kita fair-fairan aja deh. Iya. Jersey Erspo yang pertama, bukan yang kedua ya. ya Enggak, B aja. B aja lah. Kalau kita bandingin Bang Sadat. Yang pantesan gak masuk yang abang Kalau ya. kita Iya. kalau kita bandingin Bagus. kalau kita banding Erspo yang baru, jauh dong. Jauh. B Oke lah, aja. B Kang. aja. Kang, kita tuh harus fair. Kalau bagus bilang bagus, jelek bilang jelek. B aja. Gua nggak bilang jelek. Gue tanya nih, mau Bener, tadi sensor ya? Iya, Sensor baru ya? mau nanya mau disensor nggak nih? Bahaya. Sensor. Benar. Gua lagi wangi banget di perjersey-jerseyan nih. Iya. Nah, tapi orang tuh beli nggak? Beli. Karena apa? Prestasi. Bukan karena desain, bukan karena tender. Lu mau pakai apa sih yang paling bagus? Adidas. Adidas. Karena FOMO sih juga ada. Iya, FOMO juga ada. Apaan? FOMO belinya KW, foto di Boot Erspo. Iya. Jersey KW, foto di Boot Erspo. Malu lu. Ada. Gue tampilin ntar. Ada fotonya. yang ngata-ngatain gue. Iya. Oh, tampil. Mau dia laporin Oon mau gimana? Ada dia ngata-ngatain gue. Iya. Kalau Parah FOMO banget. beli jersey ori mah boleh lah Terus ya. gua maksud gua gini. Contoh kemarin Erspo paling mahal PI berapa sih? Yang 1,2. yang terbaru 1,2. 1,2 PI. Ada yang long sleeve lebih 1,3. Enggak, yang biasa aja, yang biasa. 1,2. 1,2. Gini deh, misal kita berprestasi dijual 1,5, 2 juta deh. Beli nggak orang? Beli. Indeks ekonomi tetap beli. beli. Ada aja yang beli. Karena apa? Worth it. Lu pakai itu, orang Bangga. nggak ngeliat, anjir jersey timnas Indonesia PI yang lolos Piala Dunia bisa. Yang semifinal Piala Asia bisa. Ya nggak sih? Iya. Tapi lu ngapain mau pakai jersey timnas, Bang? Ya apa pakai aja. Kan timnasnya nggak main FIFA Matchday kan diketawain sama tangga-tangga kan. Iya. Justru sekarang kalau ditanya, gue lebih milih jersey Erspo yang mana? Gue lebih milih jersey Erspo yang lama. Kenapa tuh? Karena di Prestasi. jersey itu prestasinya luar biasa. Iya sih bener. Apalagi yang putih ya. Pencapaian. Apalagi yang putih ya. Iya. Yang sampai semua pertandingan pakai yang putih, pakai yang putih, Iya, pakai yang bener. putih. Kayaknya bakal harganya lebih mahal yang jersey lama nih. Lebih prestis ya. Lebih prestis ketimbang yang baru. Kalau misalkan tiba-tiba bulan depan Erspo naikin harga yang lama, nih gara-gara nonton video kita nih. Iya. Maksudnya benar kata Farhan bisa jadi. Bisa jadi. Kirim. Jersey-nya bersejarah. Iya. Terus masih mau nggak dikirim? Mau. Yang lama ya? Ya. Yang 10 lama. Benar sih. Yang baru enggak gua. Balik lagi ke ini ya apa? Histori ya. Iya. History yang mahal. Kayak gitu. Makanya karena se buruk-buruknya yang lu bilang tadi tuh. Seburuk-buruknya timnas kita adalah era dualisme dan itu tidak ada match day yang terjadi lagi sekarang. Padahal ini nggak dualisme. nggak dualisme dan nggak buruk-buruk banget. Iya. Apa kayak sebenarnya ada dualisme tapi kita nggak tahu? Oh, Dualisme antar siapa kita juga nggak tahu. Kita nggak tahu. nggak tahu. Iya nggak? Kayaknya. Dan kemarin sempat ada rumor katanya Eh. Pak Erik udah megang nama pelatih 5 orang. Iya,
Betul. Udah lu bahas belum kemarin pas nggak ada gua? Belum. Kan baru. Baru. Belum berapa kemarin. hari? baru ya? Cuma ya kita nggak bisa bahas juga, nggak bisa diterka ya 5 orang. Ya nggak sih? Kalau gue sih nebak ada. Ya tapi Timur itu lagi yang nggak usah tebak. dibahas karena Ntar kita ngomongin. yang lebih keren adalah remontada Persib. Enggak. Karena gini Mas, kita cukup pusing Dia sekarang. Jackmania sih. Enggak. Boboto ini dia dicek loh. Dia Jackmania banget. Dia nggak suka gue pakai jersey ini. Gue sih dukung. Enggak, sekarang gini. Langsung enggak. Lu langsung pusing enggak sama berita sepak bola di Indonesia sekarang? Enggak. Enggak, maksudnya Gua sama, lagi happy, sama gua timnas sekarang. Indonesia. Ada Berita Nas. Ada alus pisan. berita Iya. timnas Indonesia lu pusing enggak? Timnas pusing. Pusing kan? Lu Kayak kena jangan- sanksi, Iya. nama kena sanksi. Yang bisa membawa kabar baik siapa? Persib Persib dan Bandung Dewa. sama Dewa. Dan kita akan membahas Persib Bandung dan Dewa United. Di injury time. Bridging lu terlalu patah. Iya benar. Tapi emang bener, gue sih nonton, gue Dewa gue nggak nonton kemarin yang 4-1 karena gue nggak tahu kalau dia main di hari itu. Tiba-tiba ternyata 2 minggu berturut-turut main terus ya. Cepet banget jedanya, udah kayak turnamen King Polo tuh, lo jedanya cuma 2 hari. Karena jadi tuan rumah si Dewa. Iya. Nah, Dewa tuh dari pasti lolos 8 besar. Iya, Iya. betul. Sebagian sama Spairieng. Tapi kita ketemu Manila Tigers dulu. Lawannya Persib Waduh. waktu playoff. Playoff, bener. Ini kalau Dewa bisa juara nih, keren. Tapi kalau di Asia ini nggak sih juaranya itu naik kayak contoh dia juara ACL. Oh, harusnya naik ke acara Naik 2 ke yang kali. duanya, iya. Kayaknya deh, kayaknya. musim depan maksudnya. Iya, soalnya kemarin Spairieng yang juara bukan Spairieng ya? Apa sih yang juara kan? Yang Madura semifinal. Madura sampai Kan semifinal. Madura kalah sama Spairieng. kemarin. Iya. Kamboja naik dua-duanya ketemu tuh di 8 besar. Iya, karena Kamboja sekarang peringkat 18. 18 naik terus dia. Gara-gara dua-duanya itu naik. Kita Iya, naik, Kamboja makin naik juga. Cuma kalau gue kita Persibnya aja sih. Emang respect banget gue gila. Bojan Hodak orang bilang pelatih yang pala batu ya. Maksudnya pelatih yang Keras kepala. keras kepala gitu. Ngobrol tersalah dipelintir lagi. Cuma waktu match pertama lawan Lion City itu gue kritik habis-habisan tuh, gue bilang lu terlalu cepat main bertahan. Akhirnya kecolongan. Kecolongan. Lu baru menang 1-0 lu main bertahan, lawan lu biasa aja sebenarnya. Dan lu akhirnya kegolan seri, tapi dia bisa ngerubah itu semua sih. Tapi selain itu pemain-pemain barunya memang belum klop Ngecun banget ya, belum Kayak ngecun di ya. pertandingan itu gua nonton masih ya wajar sih seri. Iya. Dan ada satu pembelajaran sih di match terakhir lawan Selangor ya. Hodak. Yang pertama, Eliano itu defense-nya nggak sebagus itu. Iya. Sama Putros kemarin. Itu untung lawannya Selangor, coba lawannya Gambau Saka gitu misalnya. Kelar. Iya. Terus HY jangan ditaruh di 10, Taruh 8. taruh 8. Pilih, lu mau si L 100 menit sama gua Cocoa, atau gua Cocoa sama HY, atau Clock sama gua Cocoa, HY cadangin. Pilih. Kalau Bobotoh di konten gua tuh sebagian besar nggak ngasih saran kalau si gua Coco atau si Luco Luco? ini jangan barengan sama Aye. Karena Jangan tipikalnya barengan. sama. Mirip gitu. Ya, Dan analisa dari beberapa pertandingan setiap bareng pasti nggak bagus hasilnya. ya, Harus dipilih salah satu. betul. Karena HY itu kalau yang gue lihat ya di timnas lawan Irak kemarin juga gitu. HY main 10 kan babak pertama lawan Irak. HY itu nggak bisa yang dia dapat bola sentuhan pertama ngebelakangin gawang. Iya. Dia tuh harus dapat bola langsung ngadep gawang. Tipikal playmaker banget. Dia nggak bisa main di 10. Iya, di playmaker. Makanya kemarin pas gua kan kemarin nonton Persib itu sambil yang syukuran. Ya, ceritanya 400.000 kemarin. Utangnya. Oh bukan. Oh, iya, 400.000 ceritanya kemarin. Iya. Lanjut. Sama cewek. Sama keluarga gue, kan Oh. gak gue cewek. Ayah habis keluarga Tapi- habis itu main cewek. Ntar dulu sama. Nah, astagfirullahaladzim bapak ini. Ya kan lu udah star syndrome tuh lihat. Ah, ilah, Udah ilah, pakai ilah. anti player banget. Kan makanya ya, kemarin. giliran. Giliran. Aku lagi mau jadi orang baik. Tuh udah gua kasih asis dia nggak mau. Ya, Nah, kasih. babak pertama gue komen di Tapi emang dia kayak gitu sih, nyebelin banget, beneran dah. Suka nyudutin orang. Sampai klarifikasi. Tapi emang lu gak suka sama pemainnya kan? Oke lanjut. Jujur aja deh. Ada bukti chatnya loh. Lu gak suka. Tuh kan, lihat diserang lagi. Lihat tuh. Yang kayak gini nih, Lu ini. juga nggak kapok-kapok. Ini di klip bakal dibilang tunjukin dong bang. Padahal kan emang dia Lalu asbun. bilang, tinggal nunjukin aja. Siapa lu Siapa ngatur-ngatur? lu ngatur-ngatur, Bukan lu. ih. Ih, penyok. Adik lu. Penyok. Lanjut. Nah,
Gue lanjut ya. Gue komen di IG Persib. Gue bilang, ini si Hai itu nggak, pokoknya gue kasih apa yang menurut gue kurang lah. Babak kedua itu bener-bener dilakuin sama sesuai apa yang gue komen. Boyan Ledak lagi ngecek itu kayaknya. Gak mungkin, emang gue siapa? Motif, ya. Kan kita cuma pundit-pundit. Ya, siapa tahu. Iya. Dan gue keren sih menurut gue Boyan Ledak. Tapi kenapa ya Persib di Liga sama di ACL nggak beda ya? Kayak beda tim ya? Kenapa ya? Nggak tahu juga. Apa karena pemainnya kecapean? Apa karena temponya beda? Ya, karena untuk menjaga kondisi pemain Di ACL. Jadi kayaknya si Boyan Ledak ini lebih fokus di ACL. ACL ya kayaknya. Kalau gue lihat sih motivasi ya. Motivasi juga sih. Ada satu prestise yang Iya. lebih gimana? Soalnya gitu. squadnya nggak jauh beda. Walaupun ada Beda regulasi kan? ya di Bebas main- ACL kan bisa main main asing semua. Tapi kalau dilihat pemain lokalnya juga banyak juga kan kalau main di ACL. ACL. Terus pemain yang diganti-ganti juga nggak terlalu Nggak beda, Iya. iya. Maksud gua Kayak beda motivasi aja ya. motivasi. berarti ya? Kan kalau menang lumayan tuh. 1,6. sekian, Iya. 1,6. Per pertandingan ya? Iya, 1,6 M. Iya. Selangor. Mungkin. Tapi biasanya kalau tim ini nih, si Persib ini lagi banyak duit, biasanya ada tuan krep tuh yang mau wah uang gitu biasanya. Ngapain maksudnya ngatur? Enggak, bukan. Ya, ngapain juaran? Denda. Oh, jadi si Persib diincer nih. Ngincer, bayar lagi banyak duit nih, gitu. Iya. Parah. Zolim. Makanya gue tuh sempat bilang gue kan sempat berselisih sama Boboto gara-gara waktu Tom Hai datang ke Indonesia kan. Gue bilang pokoknya ini tuh salah, bukan salah Persib tapi salah liganya. Banyak yang salah tangkep, dikirain gue benci Persib. Padahal gue bilang gue nggak benci siapapun, gue nggak dukung siapapun. Cuma ada yang salah dengan liga lu. Terus terjadilah waktu itu bukan kesalahan sih, ketidakadilan keputusan Soal away. away laga tandang. Salah satu klub yang away tidak disanksi, si Persib ini away disanksi. Tapi ada buktinya clear. Ada buktinya clear, kan itu kan terlampir kan kalau hasil sidang komdis itu kan. Nih gue bilang, liga lu itu peringkatan naik. Itu karena tim lu yang menang, bukan liga lu makin bagus. Itu dia bahwa Benar. liga kita belum ke arah baik karena penindakan hukumnya ya. Iya, Sanksinya regulasinya masih apa sih? Regulasinya udah bagus, penindakan Iya, karena kan itu beda sanksinya beda ya. badan ya. Ya, Si independen ya. I-League dengan Independen, Komdis. Komdis, independen Ya, dia. penindakan hukumnya yang belum Iya. adil. Tapi efek domino positifnya dari kemenangan Persib dan performa Persib Dan sama Dewa ya? Dewa Ya. itu lumayan luar biasa ya. Nanti mereka kan berdampingan. Peringkat Dari 3 kita Peringkat liga kita naik. Peringkat liga naik itu kan efeknya nanti Perwakilan perwakilan kita di Asia lebih banyak. buat di Kedua, tahun depannya. Seluruh supporter yang ada di Indonesia itu mendukung Persib di Asia. Iya, Asia. itu yang paling Persib sama penting. Dewa ya. Iya. Ya contoh kayak gue kemarin ngeliat beberapa komentar itu kayak dari Dijek mendukung, pokoknya dari semua. Sebenarnya gue yakin kok supporter tuh banyak yang emang sebenarnya dewasa, cuma emang ada beberapa aja yang otaknya yang mercikin kabelnya api putus. ya, yang Iya. mercikin api. kabelnya putus. Dan itu kalau di IG gua, TikTok gua tuh kayak gitu tuh udah nggak dihiraukan. Apaan sih lu gitu? Karena kita dewasa aja. Oh gitu loh. Iya. Masa sih? Tapi kita naik kalau nggak salah terakhir ke 20 ya. Ya sekarang Peringkat 20. Gua lihat itu di Footy Rankings ada koefisien 1+1. Berarti satu otomatis lolos, satu Satu playoff. Kualifikasi Tapi- ACL 2 Tapi nih, di paling maksudnya. atas gue lihat tuh tahun 2007 2008. Betul, 2 musim. Makanya orang nanya, Bang, Hmm. kan Kamboja di atas kita. Kenapa musim ini nggak ada di ACL tuh perwakilannya? Ya. Bukan di musim ini, musim depan. Dia 2 tahun. Berarti kalau misalnya tetap nih, misalnya sampai akhir tetap di situ tuh 1+1. Ya. Tahun depan kita masih 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 sama, Kayak sama gini, satu playoff. tahun depannya lagi baru. Oh, depan lagi baru. 2027, 2028. ya. Kayak gitu. Yang playoff siapa lagi ya kira-kira ya? Gak tahu sih, bornya terlalu kuat. Tapi, ya Bisa tuh Borneo. apa? Ya, kan kita nggak tahu ntar di paruh musim dia masih konsisten apa enggak. Iya liga kita emang agak ajaib ya. Udah yuk makan yuk. Iya, bener. Ya intinya berarti si Closing. kemarin closingnya, gue kemarin nggak nonton video lu sampai selesai soalnya. Siapa yang closing kemarin? Farhan kayaknya Gua. Pak Alfa. Apa ya closing? Lupa dah Gua. kemarin. Udah balik lagi closing awal dah. Ya kan timnas kita kan memang banyak kekurangan. Iya. Berarti kalau misalnya timnas senior kita nggak main, berarti kita kekurangan tontonan. Betul. Betul. Kalau ada yang kurang dari tontonan kita, ya nggak apa-apa, kita tonton yang ada aja. Betul. Nonton yang lain lah. Bener. Dan kalau ada yang kurang dari kita, namanya juga Masih kurang. Ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.